Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jismadona, Sarjana Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan syarat-syarat sebuah perjanjian. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat bagi penambah literasi kita di bidang hukum. Mari kita bahas satu persatu. Dalam kehidupan sehari-hari, surat perjanjian bukanlah hal yang asing, di mana hampir setiap transaksi bisnis yang dilakukan, baik Anda dan mitra akan menandatangani surat perjanjian yang berisi rangkaian kesepakatan antara Anda dan mitra kerja Anda. Secara umum, dalam surat perjanjian terdapat aturan yang mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam surat perjanjian tersebut. Sebelum masuk pembahasan secara mendalam, sedikit saya ulas mengenai hukum perdata. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering disebut KUH Perdata yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati bersama. Namun, kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam Bahasa Wetboek atau BW, ini adalah bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan oleh Profesor Subekti menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan, di mana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi. Di bawah ini saya akan menjabarkan secara detail mengenai syarat-syarat yang membuat suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak dalam membuat surat perjanjian. Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan antara pihak satu dengan pihak yang lain, lahir kehendak dari kedua belah pihak ini tanpa ada unsur paksaan, penipuan atau kehilafan. Sedangkan poin yang kedua adalah kecakapan para pihak. Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka. Yang pertama adalah belum dewasa. Belum dewasa berarti mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak yang berusia 8 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri. Itu ya contohnya. Yang kedua adalah berada di bawah pengampuan.
seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa. Namun, karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 433 KUH Perdata, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sendiri, sehingga menyebabkan keborosan yang berlebihan. Itu ya. Syarat sah yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Hal tertentu maksudnya adalah objek yang diatur dalam perjanjian. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam sebuah perjanjian jual beli rumah, maka dalam isi surat perjanjian itu harus jelas ukuran tanahnya berapa, alamatnya di mana, serta hak milik dan lain sebagainya yang dianggap perlu dalam perjanjian. Poin yang keempat adalah, atau yang terakhir, sebab yang halal. Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oke. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang menurut undang-undang, perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah jual beli bayi. Tentu hal ini dilarang dalam undang-undang dan melanggar hak asasi manusia. Jika keempat syarat ini terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat itu sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sekian video singkat ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin membuat perjanjian, baik bagi mahasiswa, pekerja, ataupun lain sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!